semuanya, apa kabar semua hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang baik ya. Puji Tuhan karena sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk berkumpul, untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bawakan pada pagi hari ini. Nah, jadi sebelum kita masuk ke renungan, aku mau kita untuk mengingat satu hal sederhana. Dalam kehidupan sehari-hari kita pasti sering dong mendapatkan nasihat dari orang tua, guru, teman, bahkan dari Tuhan melalui firman-Nya nih. Tapi terkadang kita hanya berhenti di mendengar. Kita tahu apa yang benar, kita tahu apa yang seharusnya dilakukan, tetapi belum tentu kita benar-benar melakukannya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama tentang hal tersebut melalui firman Tuhan. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersama-sama tutup mata, kita serahkan nanti kepada Tuhan untuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini Tuhan. Terima kasih karena kami masih boleh untuk bangun pagi dan mengambil waktu untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan, sebentar kami mau membuka hati dan pikiran kami. Bantu kami Tuhan supaya kami tidak hanya mendengarkan firman-Mu tetapi juga memahami dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu hari ini ada sesuatu yang boleh kami pelajari dan kami terapkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Oke teman-teman, firman Tuhan yang akan kita baca pada hari ini terdapat dalam Yakobus 1 ayat 22 sampai dengan 25. Mari kita baca bareng-bareng. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya menjadi pendengar yang lupa, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Oke teman-teman, dari ayat ini ada satu kalimat yang benar-benar jelas banget. Yaitu, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Kalimat ini sebenarnya itu sederhana. Tetapi kalau kita pikirkan lebih dalam, ini menjadi teguran buat kita semua. Karena pastinya mendengar itu mudah dong. Dan kita bisa datang ke ibadah. Kita bisa mendengarkan renungan, kita bisa membaca Alkitab, kita juga bisa menghafalkan ayat. Kita bahkan bisa tahu banyak tentang apa yang Tuhan ajarkan. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah semua yang kita tahu itu sudah terlihat dalam kehidupan kita? Karena mengetahui sesuatu dan melakukan sesuatu adalah dua hal yang berbeda. Contohnya sederhana, kita semua tahu bahwa berkata kasar itu tidak baik. Tetapi ketika sedang kesal, terkadang kita tetap mengucapkan perkataan yang mungkin bisa menyakiti orang lain atau bahkan bisa menyakiti Tuhan. Masalahnya bukan selalu karena kita tidak tahu. Kadang masalahnya adalah karena kita tahu tetapi tidak melakukannya. Dan itulah yang sedang disampaikan oleh Yakobus. Firman Tuhan bukan diberikan hanya supaya kita menjadi orang yang pintar berbicara tentang Alkitab. Firman Tuhan diberikan supaya kehidupan kita berubah. Yakobus kemudian memberikan gambaran tentang seseorang yang melihat dirinya di cermin. Bayangkan, kita sedang bercermin. Kita melihat rambut kita berantakan, wajah kita belum rapi, atau bahkan mungkin ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Setelah melihat semuanya, kita pasti melakukan sesuatu nih. Kita merapikan rambut, mencuci muka, atau memperbaiki penampilan kita. Karena kita tidak hanya melihat cermin untuk mengetahui keadaan kita, tetapi kita melakukan sesuatu setelah melihatnya. Begitu juga dengan firman Tuhan. Firman Tuhan bisa menjadi cermin bagi kehidupan kita. Ketika kita membaca firman, terkadang kita melihat sesuatu dalam diri kita yang ternyata perlu diperbaiki.
mungkin kita sadar bahwa kita terlalu mudah untuk marah, mungkin kita sadar bahwa kita masih suka berbohong. Nah, dan ketika kita menyadari hal tersebut, jangan hanya berhenti pada kesadaran. Jangan hanya berkata, ya aku memang kayak gitu. Tetapi setelah mengetahuinya, kita perlu berkata, aku mau untuk berubah. Karena itulah yang dimaksud dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Pelaku firman bukan berarti orang yang langsung sempurna, bukan berarti orang yang tidak pernah melakukan kesalahan. Tetapi orang yang ketika Tuhan menunjukkan sesuatu yang salah dalam hidupnya, dia mau belajar untuk memperbaikinya. Dan seringkali perubahan itu tidak perlu dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa kok dimulai dari hal yang sangat sederhana. Ketika kita tahu bahwa kita harus menghormati orang tua, kita bisa mulai dengan mendengarkan mereka dengan baik. Ketika kita tahu bahwa kita harus mengasihi sesama, kita bisa mulai dengan berhenti mengejek teman. Hal-hal kecil seperti itu mungkin terlihat sederhana, tetapi justru disitulah firman Tuhan mulai terlihat dalam kehidupan kita. Karena iman kita tidak hanya terlihat dari apa yang kita katakan, iman kita terlihat dari tindakan kita. Kita bisa mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, tetapi kasih itu seharusnya juga terlihat dari cara kita memperlakukan orang lain. Kita bisa mengatakan bahwa kita ingin menjadi orang baik, tetapi kebaikan itu seharusnya terlihat bahkan ketika tidak ada yang melihat. Jadi setelah kita mendengar firman Tuhan, jangan berpikir, wah ayatnya bagus. Jangan juga hanya berpikir, renungannya bagus. Tetapi coba bawa firman itu ke dalam kehidupan kita, ke dalam hati kita. Dan tanyakan kepada diri sendiri, apa yang harus aku lakukan setelah mendengar firman ini? Kalau Tuhan sedang mengingatkan kita untuk menjaga perkataan, berarti mulai hari ini kita belajar untuk menjaga perkataan. Karena satu tindakan yang benar jauh lebih berarti daripada banyak hal yang hanya kita ketahui tetapi tidak pernah kita lakukan. Nah teman-teman, mungkin kita sudah sering mendengarkan firman Tuhan, tetapi hari ini kita diingatkan untuk tidak berhenti menjadi pendengar. Karena firman Tuhan bukan hanya untuk didengar pada saat ibadah, firman Tuhan seharusnya ikut berjalan bersama kita setelah ibadah selesai. Ketika kita kembali ke sekolah, ketika kita bertemu teman, ketika kita sedang berada di rumah, ketika kita sedang sendirian, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat kita. Disitulah kita menunjukkan bahwa firman Tuhan benar-benar hidup di dalam diri kita. Jadi mulai hari ini mari kita belajar bukan hanya bertanya apa yang aku dengar dari firman Tuhan, tetapi juga apa yang akan aku lakukan dengan firman yang sudah aku dengar. Tidak perlu langsung melakukan banyak hal. Mulailah dari satu sikap yang mau diperbaiki. Kiranya kita bukan hanya menjadi orang yang bisa berkata, aku pernah mendengar firman Tuhan. Tetapi kita juga bisa berkata, aku mau melakukan firman Tuhan. Oke teman-teman, mari kita tutup renungan ini dengan doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan, kami sadar bahwa terkadang kami lebih mudah mendengar daripada melakukan. Kami sudah tahu apa yang benar, tetapi kami masih sering memilih melakukan apa yang kami inginkan. Karena itu Tuhan, ajarkan kami untuk menjadi pelaku firman. Ketika firman-Mu menunjukkan kesalahan kami, berikan kami kerendahan hati untuk menerimanya. Jika kami perlu berubah, berikan kami keberanian untuk memulainya. Bantu kami supaya firman yang kami dengar tidak hanya berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar terlihat dalam perkataan, sikap, dan tindakan kami sehari-hari. Ajarkan kami untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, baik di rumah, di sekolah, maupun dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya apa yang kami dengar boleh kami ingat dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.